Sobat Gosip Cerdas, Risma Angia hadir lagi dan kali ini kita bahas kabar yang agak nyesek tapi juga bikin banyak orang geleng kepala. Musisi nyentrik, kocak tapi penuh warna, Onadio Leonardo alias Onat resmi buka suara setelah dirinya tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ya ampun Onat, on fire terus tapi kali ini bukan di panggung musik, melainkan di ruang pemeriksaan BNNP Jakarta. Senin 3 November 2025, Onat terlihat keluar dari gedung BNNP DKI Jakarta dengan wajah lesu. Biasanya ceplas-ceplos, kali ini diam, menunduk, tatapan kosong, seolah menanggung beban berat banget di pundaknya. Tapi akhirnya di depan awak media, dia buka suara juga. Dengan nada lirih dan suara bergetar, Ona cuma bilang pelan, kangen, kata yang sederhana tapi rasanya dalam banget loh yo. Ternyata ia kangen banget sama istri dan anak-anaknya yang sekarang tinggal bersama baby Priscilia. Kelihatan banget penyesalannya, kayak seseorang yang sadar udah salah langkah tapi gak tahu gimana cara mundur. Gak cuma itu, Onat juga sempat nyebut dua nama besar yang sangat berarti buat dia, Deddy Corbuzier dan Habib Djafar. Dengan wajah yang masih murung, dia bilang, "Thank you, salam buat semua. Sorry banget ya, bilangin. Thank you. Duh Onat, ngenas yowis. Biasanya dia ngelucu bareng Habib Djafar dan Deddy di podcast. Sekarang malah minta maaf lewat kamera. Kontras banget, dari tawa ke tangis dalam satu perjalanan hidup." Polisi sendiri sudah memastikan hasil tes urin Onat positif amfetamin, metamfetamin, dan THC. Sementara sang istri, baby Priscilia, dinyatakan negatif dan langsung dipulangkan setelah pemeriksaan. Tapi kasus ini makin dalam setelah polisi menangkap seseorang berinisial KR yang diduga sebagai pemasok narkoba untuk Onat. Pelaku ditangkap di kawasan Sunter, Jakarta Utara dengan barang bukti sabu dan ekstasi dalam plastik klip. Aduh, lengkap paketnya ya Ndat. Padahal publik selama ini mengenal Onat sebagai sosok yang jujur, apa adanya, dan penuh energi positif. Di podcast, dia sering tampil bareng Habib Djafar ngomongin healing spiritual dengan gaya nyantai. Bahkan sempat bikin banyak orang kagum karena cara bicaranya yang terbuka dan lucu. Tapi ya gitu, dunia hiburan tuh kayak roller coaster. Naik cepat, tapi bisa turun dalam sekejap kalau salah langkah. Yang bikin publik makin baper tuh bukan cuma kasusnya, tapi pesan tulus yang dikirim Onat di tengah keterpurukan. Sorry banget katanya. Sederhana tapi diucapkan dari hati yang kayaknya udah capek banget. Duh Onat, kalau udah kayak gini, semoga bukan cuma menyesal sesaat, tapi bener-bener mau bangkit ya Ndat. Karena publik tuh gak cuma pengen lihat lu lucu lagi, tapi juga sehat, waras, dan bebas dari hal-hal yang bikin rusak masa depan. Ya begitulah Sobat Gosip Cerdas, hidup di dunia hiburan tuh kayak main gitar. Salah satu senar aja bisa bikin nada fals semua. Semoga kejadian ini bisa jadi titik balik buat Onat. Dan pelajaran buat kita semua, kalau popularitas nggak akan pernah bisa nutupin kehilangan arah. Aku, Risma Angia, pamit dulu. Jangan lupa, di dunia selebriti yang kelihatannya lucu, kadang nyimpen tangis paling pilu. Sampai jumpa di gosip berikutnya yang tentu aja tetap serius santai, julid, dan menggelitik.